Pada video ini ada 4 masalah yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana latar belakang dari masing-masing tokoh yang akan disampaikan oleh Nur Hidayah Putri. Yang kedua, apa masalah pendidikan pada masing-masing tokoh yang akan disampaikan oleh Sidar Firman. Yang ketiga, apa kritik dan gagasan dari tokohnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Keempat, bagaimana relevansi gagasannya dengan masalah pendidikan hari ini yang akan disampaikan oleh Sri Indriani. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Putri, program studi Tadris Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan membahas latar belakang seorang tokoh filsafat pendidikan yang bernama Paulo Freire atau Pendidikan Pembebasan Nasional. Paulo Freire memiliki nama lengkap Paulo Reclus Neves Freire. Ia dilahirkan di Recife, ibu kota negara bagian Pernambuco, Brasil pada 19 September 1921 dalam keluarga kelas menengah. Ayahnya, Joaquim Termintos Freire, adalah seorang anggota polisi militer di Pernambuco untuk mengikut aliran kebatinan di luar agama resmi. Adapun ibunya, Edelrudes Neves Freire, merupakan pemeluk agama Katolik. Keduanya diakui Freire sebagai orang tua yang berbudi pekerti baik, cakap, dan mampu menumbuhkan rasa cinta sesama, dialog, dan menghormati pendapat orang lain. Ketika terjadi depresi besar tahun 1929, Freire kecil sempat merasakan kemiskinan yang parah, bahkan kelaparan. Sehingga tahun 1931 mereka terpaksa pindah ke Jabatau. Sampai akhirnya sang ayah meninggal dunia di tempat itu. Hal itu merupakan pengalaman langsung yang membentuk keprihatinan terhadap kaum miskin, dan pada gilirannya mereka meletakkan dasar-dasar bangunan bagi pandangan dunia pendidikan yang khas. Freire Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada usia 15 tahun, 2 tahun lebih lambat dari teman sekelasnya dengan nilai pas-pasan, sehingga dapat memasuki sekolah lanjutan. Setelah ekonomi keluarganya agak membaik, ia berhasil menyelesaikan sekolahnya. Pada tahun 1943, Freire mulai membaik. Ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Universitas Recife dalam bidang hukum. Uniknya, ia juga tertarik menekuni filsafat dan psikologi bahasa. Oleh karena itu, ia kuliah sambil menjadi guru paroh. Waktu dalam mata pelajaran bahasa Portugis di sekolah lanjutan. Bahkan, ketika lulus, ia malah tidak pernah benar-benar menekuni praktisi hukum, yakni hanya sempat menjadi pengacara dalam waktu singkat, tetapi justru menjadi guru bahasa Portugis di sekolah-sekolah menengah. Freire menikahi Elsa Maya Costa de Oliveira, seorang guru sekolah dasar, pada tahun 1944. Mereka dikaruniai 5 orang anak. Pernikahan ini yang menetapkannya fokus pada sektor pendidikan.
Freire bekerja sebagai pejabat di bidang kesejahteraan dan selanjutnya diangkat menjadi Direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Dinas Sosial di Negara Bagian Pernambuco tahun 1946 sampai 1954. Dalam pekerjaannya, Freire banyak bergaul dengan orang-orang miskin yang buta huruf, sehingga ia mulai merancang teologi pembebasan yang diterapkan dalam bentuk pengajaran non-ortodoks. Freire kemudian melanjutkan kuliah program doktor di Universitas Recife pada tahun 1959. Ia berhasil lulus dengan disertai buku berjudul Educação e Atualidade Brasileira atau Pendidikan dan Keadaan Masa Kini di Brasil. Pada awal dasawarsa 1960-an, Brasil sedang mengalami sejumlah keresahan politik. Gerakan-gerakan pemburuan baik yang berhaluan sosialis, komunis, petani, dan sebagainya. Teori-teori pendidikan pembebasan mulai diterapkan oleh Freire pada tahun 1962 ketika menjabat sebagai Direktur Departemen Perluasan Budaya pada Universitas Recife, di mana ia berkesempatan menjalankan program pengajaran baca tulis bagi 300 buruh kebun selama 45 hari di daerah Angisos, Rio Grande do Norte. Eksperimen ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Brasil dengan membentuk ribuan lingkaran di seluruh penjuru negara, dan ia sendiri diangkat sebagai Presiden Komisi Nasional untuk Kebudayaan Populer. Belakangan ini, strategi tersebut dikenal dengan nama metode Paulo Freire, meskipun Freire sendiri tidak pernah mau menamakan demikian. Keunggulan metode ini sangat cepat memberantas buta aksara, juga mampu membangkitkan kesadaran politik, di mana peserta dapat berpartisipasi aktif dan secara nyata ia menentukan arah perkembangan bersama negara itu. Aplikasi teori pendidikan pembebasan Freire tersebut berlangsung tidak sampai setahun, yaitu dari bulan Juni 1963 sampai Maret 1964. Ketika saat itu terjadi kudeta militer terhadap Presiden João Goulart. Freire dia dipenjara oleh rezim baru selama 70 hari dengan tudungan pengkhianatan. Ia divonis pengasinan selama 15 tahun. Setelah itu, ia mengasingkan diri sebentar di Bolivia, terus bekerja di Chili selama 5 tahun untuk gerakan pembaruan agraria demokratis Kristen. Saat inilah ia berhasil menerbitkan buku pertamanya, Education for Critical Consciousness pada tahun 1969. Kehadiran buku pertama Freire mendapatkan sambutan positif dari Universitas Harvard, sehingga ia ditawari jawaban sebagai
Profesor Tamu tahun 1969. Hal ini ternyata juga dilatar belakangi jasa besarnya dalam rangka mengantarkan Chili menjadi 1 dari 5 negara terbaik di dunia dalam pemberantasan buta aksara oleh UNESCO. Pada tahun ini pula lah ia menulis bukunya yang paling terkenal, yaitu Pedagogy of the Oppressed atau Pendidikan Kaum Tertindas, yang diterbitkan dalam bahasa Spanyol dan Inggris tahun 1970, antara tahun 1969 sampai 1979. Freire pindah ke Jenewa, Swiss, dan bekerja sebagai penasehat pendidikan khusus di Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Untuk pembaruan pendidikan pada bekas koloni Portugis di Afrika, ia juga menjabat sebagai ketua komite eksekutif yang berpusat di Jenewa sebagai lembaga penelitian dan eksperimen yang didasarkan oleh pemikirannya. Pada tahun 1979, Freire kembali ke Brasil dan menempati posisi penting di Universitas Katolik São Paulo dan diangkat menjadi guru besar pada Universitas Negeri Campinas. Memulai karir barunya di Brasil dan menempati posisi penting di Universitas Katolik São Paulo dan bertindak sebagai penyelia untuk proyek melek huruf dewasa dari 1980 hingga 1986. Ketika Partai Buruh menang dalam Pilu 1986, Freire diangkat menjadi sekretaris. Pada tahun itu pula, istrinya Elsa meninggal dunia, dan Freire selanjutnya menikahi Maria Araújo Freire, yang melanjutkan pekerjaannya sendiri yang radikal. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sidar Firman, NIM 19.16023. Menurut Freire, sistem pendidikan yang ada sekarang diandaikan sebagai sebuah bank atau banking concept of education, di mana para peserta didik diberi ilmu pengetahuan agar ia kelak mendatangkan hasil dengan lipat ganda. Jadi, anak didik adalah objek investasi dan sumber deposito potensial. Depositor atau investornya adalah para guru. Melalui konsep pendidikan gaya bank, peserta didik di sini lantas diperlakukan bagaikan bejana kosong yang akan diisi sebagai sasaran tabung atau penanaman modal ilmu pengetahuan yang kelak nanti akan dipetik hasilnya. Peserta didik hanya sekadar menerima pengetahuan, mencatat, dan menghafal. Berbeda dengan sistem pendidikan yang ditawarkan oleh Paulo Freire, yaitu sistem pendidikan hadap masalah atau problem posing of education. Adapun sistem pendidikan yang ditawarkan oleh Paulo Freire, yaitu sistem pendidikan hadap masalah atau problem posing of education. Jadi maksudnya yaitu di mana peserta didik maupun guru, jadi keduanya sama-sama merupakan subjek, di mana keduanya saling belajar satu sama lain dan saling memanusiakan, sehingga peserta didik bertindak dan berpikir serta menyatakan hasil dan buah pikirannya sendiri. Pemikiran ini merupakan usaha Freire dalam membangun gagasan akan humanisme dalam pendidikan, karena baginya fitrah menjadi manusia sejati adalah menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Tujuan pendidikan Freire adalah humanisasi. Humanisasi menurutnya adalah
segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Beranjak dari pemikiran tersebut, era yang berlaku sekarang di Indonesia menerapkan sistem kurikulum 2013. Pemberlakuan kurikulum 2013 dikarenakan adanya dugaan bahwa guru dan siswa sulit untuk kreatif. Realita yang terjadi saat ini masih banyak ditemukannya pembelajaran yang pasif tanpa adanya interaksi dua arah antara guru dengan siswa. Seolah guru tahu segalanya dan murid tidak tahu apa-apa. Selain itu, pendidikan dewasa ini hanya dijadikan sebagai transfer of knowledge, yang seharusnya tidak hanya sekadar mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu, yakni mentransfer nilai atau transfer of value. Permasalahan yang ada dalam praktik pendidikan tersebut menjadikan manusia akan jauh dari fitrahnya untuk menjadi insan yang merdeka dan bebas tanpa adanya tekanan, sehingga munculnya dehumanisasi. Dehumanisasi merupakan antonim dari humanisasi. Bismillah, selanjutnya saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu apa kritik dan gagasan dari tokoh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jumiana, NIM 1916011. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu gagasan tokohnya. 1. Penyadaran sebagai inti proses pendidikan untuk pembebasan manusia. Filsafat Freire bertolak dari kehidupan nyata bahwa di dunia ini sebagian besar manusia menderita sedemikian rupa, sementara sebagian lainnya itu menikmati jerih payah orang lain dengan cara yang tidak adil, dan kelompok yang menikmati ini justru bagian dari minoritas umat manusia. Dilihat dari segi jumlah saja, menunjukkan bahwa keadaan tersebut memperlihatkan kondisi yang tidak berimbang, tidak adil. Persoalannya itu yang disebut Freire sebagai situasi dari penindasan. Bagi Freire, penindasan apapun nama dan alasannya adalah tidak manusiawi, sesuatu yang menafikan harkat kemanusiaan atau dehumanisasi. Bagi Freire, kodrat manusia adalah menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita objek. Panggilan manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar, yang bertindak mengatasi dunia, serta realitas yang menindas atau mungkin menindasnya. Yang kedua, pembebasan menjadi hakikat tujuan. Bagi Freire, pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Nah, pengenalan itu tidak cukup hanya bersifat objektif, namun juga bersifat sebagai subjektif. Tapi juga harus bersifat kedua-duanya. Nah, pendidikan itu harus melibatkan 3 unsur. Yang pertama, pengajar. Kedua, pelajar atau anak didik. Ketiga, realitas dunia. Bagi Freire, sistem pendidikan justru harus menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia. Sistem pendidikan mapan selama ini telah menjadikan anak didik sebagai manusia-manusia yang terasing dari realitas dirinya sendiri dan realitas dunia sekitarnya, karena ia telah mendidik mereka menjadi seperti orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, penyadaran merupakan inti proses. Freire menggolongkan kesadaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesadaran magis, kedua, kesadaran naif, dan ketiga, kesadaran kritis. Nah, kesadaran magis itu adalah suatu kesadaran masyarakat yang tidak mampu melihat kaitan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Nah, misalkan masyarakat miskin ini tidak mampu melihat kaitan antara kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Yang kedua, kesadaran naif. Nah, kesadaran naif ini adalah kesadaran yang lebih melihat aspek manusia menjadi akar penyebab masalah masyarakat.
Yang ketiga, kesadaran kritis. Nah, kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Nah, langkah awal yang paling menentukan dalam upaya pendidikan pembebasan Freire yakni suatu proses yang terus-menerus, suatu komitmen yang selalu mulai dan mulai lagi. Maka proses penyadaran akan selalu ada dan merupakan proses yang intern dalam keseluruhan proses pendidikan. Maka proses penyadaran merupakan proses inti atau hakikat dari proses pendidikan itu sendiri. Dunia kesadaran seseorang memang tidak boleh berhenti. Ia harus senantiasa berproses, berkembang dan meluas dari satu tahap ke tahap berikutnya, dari tingkat kesadaran naif sampai ke tingkat kesadaran kritis, sampai akhirnya mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan terdalam. Nah, selanjutnya yaitu kritik. Walaupun teori yang dikembangkan oleh Freire ini tampak ideal, penulis melihat ada kelemahan. Nah, diantaranya dalam beberapa kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, masyarakat atau juga negara sering tidak bisa terlepas dari kondisi-kondisi mereka harus dilindungi masyarakat dari hegemoni. Nah, hegemoni ini adalah sebuah kekuasaan yang berhubungan dengan penindasan, ya, yang menjadi musuh ideologis dari negara. Dalam teori Gramsci mengenai hegemoni itu hanya bisa dilawan jika kita menciptakan kontra hegemoni, sehingga ideologi masyarakat juga bisa dilindungi. Sedangkan teori Freire itu menentang segala macam hegemoni dari suatu ideologi tertentu, padahal dalam suatu kondisi krisis atau revolusioner, kondisi seperti ini sering diidentikan dengan kondisi perang, sehingga diperlukan langkah yang tepat dan terpusat untuk mengatasinya. Nah, posisi peserta didik sebagai subjek dan individu dalam pendidikan nasional masih saja bukan subjek yang mandiri dan otonom. Artinya, keberadaan dan posisi subjek hanya ada dan berkutat dalam lingkaran yang telah ditentukan oleh kebijakan pendidikan negara Indonesia. Nah, kondisi ini sejatinya masih belum memberikan ruang gerak yang lebih maksimal pada keberadaan subjek yang seharusnya menjadi pemilik dirinya pribadi, dan juga sebagai orang yang mampu menentukan pilihan-pilihan bagi kehidupannya di dalam dunia pendidikan. Nah, berangkat dari permasalahan ini, maka reposisi subjek dalam dunia pendidikan nasional teramat penting untuk kita laksanakan. Hal ini karena reposisi merupakan sebuah kondisi yang akan dapat memberikan ruang gerak yang lebih pada subjek. Lanjut pada tahapan ini, ruang kesadaran subjek yang dibelenggu dengan kepentingan ideologisasi dari ideologi negara yang kaku, yakni orientasi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, sejatinya harus dipisahkan jauh-jauh. Kenapa hal ini penting untuk kita lakukan? Karena dengan dapat memberikan ruang gerak yang lebih pada subjek. Lanjut pada tahapan ini, ruang kesadaran subjek yang dibelenggu dengan kepentingan ideologisasi dari ideologi negara yang kaku, yakni orientasi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, sejatinya harus dipisahkan jauh-jauh. Kenapa hal ini penting untuk kita lakukan? Karena dengan membuka ruang reposisi, maka kesadaran subjek tidak lagi berorientasi pada suatu titik yang telah dibakukan, akan tetapi akan tersebar ke beberapa titik baru yang selama ini tidak dibakukan sebagai tujuan utama pendidikan. Pendidikan perlu dipahami
bukan sebagai instrumen penanaman dan pembentuk karakter, pemberi, pencari dan penghasil nafkah, serta penumbuh stabilitas ekonomi dan politik saja. Namun, lebih luasnya dari itu, di mana sebagai wahana kebudayaan yang kreatif, dinamis, bahkan progresif. Nah, pada titik ini, hal utama yang akan muncul dalam suasana pendidikan adalah membangun kesadaran kritis. Kesadaran tersebut akan mampu membimbing peserta didik untuk mampu menjadi manusia yang berakal. Nah, kondisi ini sejatinya telah mengantarkan setiap individu untuk berpikir dan menganalisa problem yang dihadapinya dalam realitas pendidikan untuk kemudian ditransfer adanya pikiran yang jernih dalam menempatkan manusia sebagai manusia. Kondisi pemahaman tentang penghargaan akan manusia dalam mendidik masih terasa sebagai utopia dan belum terlaksana, sehingga ruang untuk menghargai keberadaan manusia menjadi sangat penting. Karenanya kemudian pemahaman tentang manusia yang dilihat sebagai manusia itu penting, yakni dengan menghargai keberadaan individu dalam batas kebebasan dan kehendak yang ingin dipilih dan dijalani olehnya. Nah, dari rumusan seperti ini, maka seharusnya pendidikan yang menghargai posisi individu sebagai manusia utuh harus mampu mengakomodir semua bentuk keinginan dan kehendak dengan membuka macam-macam alternatif dalam dunia pendidikan. Akan tetapi kondisi yang terjadi masih saja berbeda dengan apa yang diidealkan. Pemahaman akan manusia sebagai manusia masih saja belum bisa kita resapi dengan benar. Buktinya dengan kurang mampunya sekolah dalam memberikan alternatif dan ruang gerak yang lebih maksimum pada keberadaan peserta didik dalam pendidikan, posisi-posisi seperti inilah yang menyudutkan subjek dalam pendidikan kita. Mereka masih saja tidak bisa berkutit ketika keinginan untuk membuat dirinya sebagai manusia utuh yang berkehendak masih saja dikungkung oleh seberkas doktrin moral, ideologi, dan kepentingan yang dibakukan secara kaku melalui sistem pendidikan atau kurikulum. Sehingga konsepsi ini akhirnya menuntun pada pertanyaan yang kemudian muncul, yakni apakah benar kebebasan dan posisi subjek yang mandiri serta otonom sudah mampu diimplementasikan dalam dunia pendidikan Indonesia. Nah, salah satu contohnya yaitu pendidikan pembebasan dalam konteks pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu materi yang harus disampaikan kepada murid, khususnya yang beragama Islam. Penyampaiannya pun hampir sama dengan prinsip pendidikan yang ditawarkan Paulo Freire, hanya saja kebebasan berpikir namun bertindak. Murid memiliki batas yang harus dibenarkan oleh dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, karena keduanya merupakan pedoman umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Pendidikan pembebasan dalam konteks PAI mengharuskan materi PAI disampaikan untuk menjawab tantangan zaman dan tetap berdasarkan kebutuhan atau masalah murid. Teori double movement Fazlur Rahman juga memuat karakteristik pendidikan agama Islam based on problem ini. Suatu gerakan ganda, gerakan dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkan. Kemudian gerakan kembali ke masa datang. Nah, metode ini bisa dilakukan dengan yang pertama, membawa problem umat sosial untuk dicarikan solusinya pada Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu memaknai Al-Quran dalam konteks dan memproyeksikannya kepada situasi sekarang.